Salam aspal gerunjal. aspal gerunjal. Kapan halusnya Mas? Kok gerunjal terus? Kayaknya aspal kita nggak bisa halus ya. Nggak halus bisa ya? halus. Soalnya baru dihalusin udah dilewatin yang berat-berat. Gitu ya. Jadi selalu ambiar kayak atimu jadi. Tapi atiku aku ora ambiar kok. Kowe bae. Aduh, kue banget. Kalau netizen tuh yang lurus-lurus itu Netizen sih yang lempeng-lempeng Nah, ya. Kayak yang santai-santai itu netizen. Tapi kalau yang berbusa-busa itu deterjen itu. Deterjen. Deterjen itu biasanya kita sebutnya. Bener juga ya. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga yang menginspirasi, kemudian memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka, di video saya kali ini di segmen Story of Life, saya ingin bercerita tentang sebuah grup Facebook terbesar di kota Jogja yang sampai saat ini masih aktif, anggotanya aktif, kemudian juga anggotanya sudah jutaan ya, dan banyak kemanfaatan yang dihadirkan dari grup ini. Baik yang sebagai anggota maupun yang tidak. Minimal yang tidak adalah melihat komen-komen para netizen yang bikin ngakak ya. Baik. Nama grupnya adalah Info Cegatan Jogja atau lebih beken disebut dengan ICJ, lebih populer dengan ICJ. Dan beruntung sekali, friends, saya hari ini bisa ketemu langsung dengan bosnya ICJ, dengan Presiden ICJ. Beliau sekaligus juga founder dari Info Cegatan Jogja ini. Nanti akan cerita lebih detail lagi, dan yang pengen tahu lebih banyak, tonton terus videonya sampai habis. Salam aspal gerunjal. Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih. Oke, friend, saya di Story Asik sudah ada di sini Mas Yanto Sumantri atau Mas Anto. Beliau adalah bos ICJ, Presiden ICJ, dan sekaligus juga founder dari Info Cegatan Jogja. Langsung ketemu dengan Mas Anto. Halo, apa kabar Mas Anto? Hai. Salam aspal gerunjal. aspal gerunjal. Kapan halusnya Mas? Kok gerunjal terus? Kayaknya aspal kita nggak bisa halus ya. Nggak halus bisa ya? halus. Soalnya baru dihalusin udah dilewatin yang berat-berat. Gitu ya. Jadi selalu ambiar kayak atimu jadi. Tapi atiku aku ora ambiar kok. Kowe bae. Aduh, kue bayo aja. Biar aspalnya yang gerunjal terus ya. Oke Mas, seneng banget akhirnya saya bisa ketemu dengan Mas Anto di sela-sela kesibukan Mas Anto yang amat sangat padat loh friend ya, dan saya culik akhirnya. Mas Anto melihat fenomena ICJ ya, Info Cegatan Jogja. Sepertinya dulu-dulu kalau nggak salah ICJ tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang lebih luas ya, jadi ada informasi tentang lalu lintas, terus ada juga anggota-anggota yang mengeluhkan tentang fasilitas publik ya, fasilitas umum, kemudian juga ada yang nemu orang, ada yang orang hilang yang juga hilang, diumumkan di situ, dan akhirnya ketemu juga ya. Luar biasa ini. Nah ini dulu kalau nggak salah kan hanya sekedar menginfokan kepada halayak atau anggota paling tidak bahwa di sana ada cegatan loh, cegatan polisi, hati-hati, cegatan surat-surat kendaraan ya. Itu seperti itu pada awalnya ya Mas ya? Ya sebenarnya sih nggak juga. Sebenarnya dari awal memang kita udah setting untuk ini sebagai wadah untuk kita diskusi tentang permasalahan kita. Cuman memang kita kan nyari topik ya, istilahnya orang marketing itu katanya harus punya branding ya. Kita bikin sesuatu yang punya nilai jual gitu ya kan. Nah kalau waktu itu kita bikin nama-nama yang standar-standar, nama-nama yang normal mungkin ya, itu mungkin nggak akan diminati. Tapi dengan nama Info Cegatan Jogja, itu orang denger aja udah tergelitik. Dia pasti, ini apaan sih?
minimal dia ada rasa penasaran untuk mengikuti ini apa, seperti apa. Nah, kalau cegatan sendiri sebenarnya analoginya bukan sekedar razia lalu lintas, memang itu salah satu topik yang paling utama waktu itu. Dan mungkin paling banyak di apa ya, hampir dialami semua kalangan masyarakat pernah mengalami namanya ketemu razia di jalan. Tapi kalau secara umum intinya kita pengen mengupas, pengen diskusi tentang hambatan-hambatan ketika kita dalam proses birokrasi. Sepertinya gitu. seperti itulah intinya. Dari awal pun namanya juga Info Cegatan Jogja ya. Terus apa berkembang sampai sekarang anggotanya sampai berapa, Mas? Untuk anggota kita yang soalnya ICJ ini sekarang udah banyak versinya ya, ada ICJ yang versi si A, si B, si C lah. Yang versi saya yang saya kelola itu di Facebook. Kita kelola di Facebook itu ada sekitar 1.020.000 sekian lah. Iya, udah jutaan juga ya. Karena kita kita lumayan selektif dan kita batasi, memang kita punya banyak syarat ketentuan di situ. Nah, bicara tentang itu ya Mas ya. Kan kadang-kadang tidak semua orang itu bijak dalam bermedsos. Padahal isinya ICJ itu istilahnya apa ya, tentang keluhan-keluhan. Nah, ini bagaimana mengelola komen-komen atau postingan, paling tidak ya, postingan, kemudian juga komen-komen para netizen yang maha benar itu. Itu deterjen itu. Deterjen yang maha berbusa itu biasanya. Kalau netizen tuh yang lurus-lurus itu netizen. Sih yang lempeng-lempeng ya. Kayak yang santai-santai itu netizen. Tapi kalau yang berbusa-busa itu deterjen itu. Deterjen itu biasanya kita sebutnya. Bener juga ya. Nah, ini gimana? Emang ada pasukan khusus ya? Punya beberapa admin dan moderator untuk melakukan apa ya istilahnya. Kita pantau lah, kita monitor kan. Jadi nggak semua postingan tuh kita loloskan, nggak semua kita tayangkan. Jadi ada informasi-informasi yang sebenarnya bagus, tapi ketika menggunakan kata-kata kasar, misalnya itu biasanya kita hapus. Karena salah satunya selain sekedar informasi, kita juga pengennya ada edukasi di situ. Jadi ngomong-ngomong yang tadi, ketika kita ngomong sosial media yang bijak itu jauh sekali kalau kita ngomongin bijak. Minimal cerdas dulu lah. Cerdas dulu bersosial media. Kalau udah cerdas, maka nanti lama-lama akan menjadi bijak. Nah, kalau nggak cerdas, akhirnya yaitu banyak yang akhirnya di sosial media malah jadi korban penipuan. Akhirnya kadang-kadang tersangkut masalah hukum. Nah, itu kan karena kurang cerdas menyikapi sosial media. Minimal cerdas dulu lah. Kalau bijak itu nantilah jauh sekali tahapannya mencapai ke bijak itu. Minimal kalau udah cerdas, dia bisa jaga diri. Dia bisa membawa diri di sosial media, apa yang boleh, apa yang tidak, dia udah tahu membatasi diri. Cerdas bersosmed ya. Saya lebih cenderung cerdas bersosial media. Nggak usah bijak dulu lah ya. Karena gitu. musuh-musuh kita di luar tuh orang yang cerdas, tapi mereka nggak bijak. Nah, kalau kita musuh di luar itu cerdas tapi tidak bijak. Nah, gimana nih? Karena mereka memanfaatkan sosial media kadang-kadang untuk kepentingan tertentu. Banyak kan modus-modus penipuan. Orang-orang yang karena awalnya belum pernah bersosmed, ketika tahu-tahu pegang sosmed. Ibaratnya kan ketika orang itu istilahnya diisolasi di rumah, nggak pernah tahu dunia luar, tiba-tiba dia dapat akses global ke seluruh dunia. Itu kan bukan hal yang simpel sebenarnya. Itu menjadi banyak kemungkinan. Ada kemungkinan dia bisa menerima, ada tidak, ada yang justru menjadi korban di situ, ada yang bisa menyesuaikan, kan macam-macam. Atau malah euforia ya? Ya, kebanyakan seperti itu. Iya. Nah, kemudian harus ada admin, harus ada penyaring ini ya. Kriteria apa sih Mas yang diloloskan bisa posting? Dari sekian tuh mesti kan banyak sekali. Apalagi orang yang namanya ngeluh, pengennya tuh langsung sesuai kata isi hati ya. Iya. Sebenarnya simpel sih, kita nggak terlalu banyak kriteria. Bahkan kita sendiri kadang bingung. Kriterianya sebenarnya apa ya? Kita juga bingung. Ada kebingungan. Misalnya tapi kita punya patokan-patokan ketika kita loloskan. Minimal ketika dia punya keluhan, memang dia yang punya keluhan, bukan orang lain, atau bukan sekedar menceritakan orang lain. Kan banyak kejadian sosial media itu orang menuliskan sesuatu berdasarkan pengalaman orang lain yang dia sendiri tidak mengenalnya. Nah, ini yang sering jadi masalah. Jadi nyeritain orang lain nih. Jadi nek di tempat kita yang ngetren lho, jari nih koncoku, nah tonggone adine bojoku. Nah, itu rumit jadinya. Masalahnya akan menjadi tidak mudah untuk diselesaikan, tapi ketika saya mengeluhkan, kalau saya mengalami hal ini di sini dengan kondisi seperti ini, itu akan mudah. Tapi ketika seperti ini, teman saya begini begitu. Nah, ini susah. Karena si teman itu pun kita nggak bisa konfirmasi ke dia, benar nggak
yang dituliskan temanmu ini seperti yang kamu keluhkan. Nah, makanya salah satunya yang kita bahas di ICJ adalah kita meminimalisir sekali yang namanya segala bentuk share yang sifatnya bukan pengalaman pribadi. Berarti nggak ada ya di apa namanya di ICJ ini yang meneruskan pesan gitu, nggak ada ya? Kita larang. Bahkan artikel-artikel yang kategorinya kalau dapat nilai mungkin 9 atau 10 milik-milik portal berita terpercaya itu di tempat kita tetap kita larang. Karena kita tujuannya lebih memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, pengalamannya, atau mungkin sekedar diskusi tentang apa yang mereka alami sendiri, bukan yang diberitakan di tempat lain, bukan yang diceritakan orang lain. Iya, jadi Lebih dia harus mengalaminya sendiri. Masalah dia mengatasnamakan orang Nggak lain, masalah. terserah aja Tapi ya. ketika dia menceritakan orang lain, terus dia menceritakannya sebagai pengalamannya dia, kalau ada efeknya kan akan ke dia juga. Iya, benar juga ya. Kan istilahnya apa ya, dia menanggung risikonya juga karena kan? kadang-kadang kan masyarakat kita kadang masih ya itu belum cerdas bersosial media ketika dia beranggapan ketika saya bercerita tentang sesuatu mungkin aib mungkin ya istilahnya dia merasa saya kan hanya menulis sesuatu di sosial media, dia tidak berpikir ketika semua orang di seluruh dunia bisa mengetahui hal itu. Kadang dia merasa lah kan saya cuma menulis di status saya saja. Nah tapi dia nggak berpikir karena setelah kita tulis kita udah nggak bisa stop lagi. Dan seluruh dunia tahu. Seluruh dunia tahu. Iya. Dan ini memang yang sebenarnya kita edukasi, kita pengennya masyarakat kalau bisa mulai belajar lah untuk membatasi hal-hal apa saja yang sebaiknya bisa kita share dan yang tidak, atau harus kita tunda untuk share. Iya, menarik sebenarnya ya. Istilahnya menunda untuk di-share itu berarti kan istilahnya diendapkan dulu. Apakah ini pantas untuk di-share Ini begitu? sebenarnya lebih bukan pantas tidak pantas, tapi tepat nggak waktunya. Jadi ini yang paling banyak gini sih, misalnya saya lagi nge-share mau makan-makan ini ya. Nah, sedangkan saya minjem uang teman saya belum saya bayar. Nah, besok habis saya bayar utang baru saya share harusnya. Jangan share dulu, nggak enak dong sama yang ngasih kita pinjaman kemarin kan kayak gitu. Utangnya banyak tapi postingnya piknik-piknik ya. Yang kayak gini ini kan sebenarnya kurang cerdas misalnya. Terus kita bilang nunggak cicilan misalnya, tapi kita share lagi jalan-jalan ke Bali. Wah, ini bosnya marah-marah nanti. Katanya sakit, ternyata liburan. Nah, kayak gini misalnya, ya kita harus tunda seperti ini. Ada ketahuan ya. Ada berapa admin sih Mas di ICJ? Admin kita pasang copot ya, karena sifatnya sampai hari ini kita belum menerapkan pengelolaan yang apa ya profesional orang bilang ya. Kita cuman kelola asal jalan gitu aja lah. Kita lebih ke iseng-iseng aja sebenarnya. Iya. Kalau iseng-iseng aja segede ini ya. Isengnya 2 kali soalnya nggak cuma sekali. Kita habis iseng kita isengin lagi. Jadi dulu ada sekitar 10 orang, cuman karena kondisi banyak juga ya? Karena kondisi apa terus ada beberapa keperluan itu saya kurangi akhir-akhir ini untuk lebih apa ya biar lebih efektif lah ini ya. Untuk saat ini hanya sekitar 5-6 admin aja. Ya, lumayan banyak ya. Ya, dan itu memang kita pun tidak ada yang punya job desk khusus tuh nggak ada. Jadi jam kerja juga nggak ada ya? Nggak ada. Kapan Anda slow istilahnya gitu, kapan Anda luang, kapan Anda punya waktu. Kalau Anda merasa pengen bantu moderasi silakan gitu aja. Jadi kita nggak punya jadwal lah. Kadang-kadang kan ya deterjen tadi, kadang-kadang dia posting jam 2 malam. Nah, ini dia pengennya lolos juga jam 2 itu. Kadang-kadang adminnya tidur semua itu. Iyalah. Nanti kadang baru lolos jam 5 pagi atau jam 6 pagi baru lolos. Nah, ini kadang-kadang. Tapi paling tidak dalam waktu 24 jam itu pasti ada. Pasti, kalau dalam waktu 24 jam pasti. Bahkan dalam waktu mungkin 6 jam lah harinya itu kita pasti gitu ya. ngecek. Cuma kalau minta untuk real time untuk saat ini sudah tidak bisa. Karena aktivitas teman-teman juga sudah apa ya udah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika dulu kita masih banyak begadang, masih banyak ngumpul-ngumpul di luar. Akhir-akhir ini kan karena apalagi kondisi pandemi kita banyak di rumah, akhirnya kita sering tidur cepat juga malam itu. Kadang jam 12 malam kita udah tutup, udah kita nonaktifkan. Iya, besok lagi gitu ya. Motif udah kita buka lagi. Dari sekian banyak teman-teman di admin ICJ itu terus mendanainya gimana, Mas? Kalau sampai hari ini kita masih swadaya. Swadaya, tidak ada pendanaan khusus. Kita melakukan pendanaan paling kalau event aja kita buka sponsor biasanya kalau event. Gitu. Tapi kalau untuk operasional teman-teman sampai hari ini kita swadaya. Mereka sendiri ya, teman-teman kerelaan ya. Kita belum ada fasilitas apa-apa ke mereka, belum ada. Mereka dengan sukarela dan ya dengan penuh dedikasi saya bilang mereka meluangkan waktu dan tenaganya, juga pikirannya untuk ya istilahnya marilah kita jaga bersama wadah ini gitu. Karena ya untuk ladang amal lah ya, karena kemanfaatannya untuk orang lain, insya Allah. Iya. Nah terus ini Mas, apa namanya? Saya pernah dengar nih ya, tahun kemarin
itu cukup viral ya. Presiden ICJ dilaporkan ke Polda DIY. Itu ngapain tuh, Mas? Iya, ada. Tahun kemarin memang sempat saya dilaporkan. Itu dari organisasi yang lumayan gede lah pengaruhnya. Lumayan ya, Di nasional. Indonesia bahkan di tingkat internasional punya pengaruh sebenarnya kan. Iya. Itu Tapi apa karena ya kalau menurut saya sih itu lebih ke mereka mengambil sikap aja atas respon yang mereka mungkin belum dapat informasi yang tepat. Yang Jadi tepat lebih dan lengkap mungkin. ke solidaritas profesi aja lah menurut saya. Jadi saya juga memahami kalau mereka melakukan itu adalah sebuah reaksi yang wajar. Jadi intinya ada miskomunikasi aja lah menurut saya. Ada miskomunikasi gitu. dan karena sebuah kelompok yang mungkin kalau saya bilang organisasi atau apapun itu kan ada kecenderungan ketika ada salah satu bagiannya yang mungkin terlibat masalah maka yang lain akan membela. Iya, Tanpa solidaritas saja tanpa mungkin tahu persis dulu lah. Setelah proses berjalan bergulir, oh ternyata ada titik temunya. Oh gitu ya. Endingnya Endingnya baik semua. baik semua clear ya. semua. Tetap Intinya, tapi ada mediasi juga, mediatornya. mediasi ya tentu ada. Kita ada ketemu rembuk-rembuk dengan mereka, terus kita menyamakan persepsi kita kan permasalahannya di mana, terus dari pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam hal ini, jadi pihak-pihak yang mungkin fasilitator lah kalau kita bilang kan, yang mereka berkepentingan dengan kasus saya waktu itu memberikan statementnya, terus memberikan ya klarifikasi dan semacamnya lah intinya. Akhirnya kita ketemu suatu poinnya bahwa ada miskomunikasi aja di situ. Gitu ya. Itu terkait dengan ICJ juga kan, otomatis Iya, postingan di terkait ICJ dengan ya. ICJ, iya. Memang kan rentan sekali ya Mas ya, istilahnya ini bermain dengan informasi-informasi yang memang harus akurat dan banyak lebih banyak kepada komplain ya. Iya, keluhan sekian banyak orang. Nah, kalau salah memposting kan kena ITE, undang-undang ITE risikonya kan. itu memang. Sekarang ini kan Itu bagaimana dari teman-teman ICJ, istilahnya sebisa mungkin lah menghindar dari iya, hal kalau kita coba kita jaga seminimal mungkin, cuman memang kalau boleh saya bilang produk hukum kita tuh banyak yang udah kadaluarsa mungkin ya, udah nggak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Jadi banyak produk hukum kita, terutama yang berhubungan dengan dunia penyiaran mungkin, itu udah nggak relevan ketika dibawa ke ranah sosial media. Ini sudah ada mungkin yang mengatur itu tapi belum mendetail. Ketika ini belum diatur detail, jadi masih banyak celah di situ lah, disinilah terjadi banyak miskomunikasi tadi sebenarnya. Kalau saya lihatnya cuma di situ aja. Dari penyiaran dengan IT-nya sendiri ya. IT-nya ini udah lebih jadi kan cepat ada lagi. hal-hal yang dulu sifatnya semua bisa terkontrol, ketika dibawa ke ranah sosial media, semua ini tidak mungkin dikontrol. Karena memang ya sifatnya global kan. Ketika dulu komunikasi itu satu arah, ada penyedia yang menyediakan konten, yang lain hanya bisa melihat dan sambil melongo atau geleng-geleng. Sekarang enggak. Ketika kita melihat ada yang kurang beres, kita bisa ikut berkomentar, kita bisa bereaksi. Kalau dulu kita baca koran, kita nggak seneng, paling korannya kita lempar. Atau kita nonton TV, nggak seneng, kalau di video ada yang TV-nya dipukul sampai hancur gitu ya. Mana-mana ya. Kalau sosial media, ya itu bisa langsung kita balas, bereaksi, balas membalas. Ya walaupun ada beberapa kasus yang ketika dia merasa bermasalah dengan sebuah informasi, handphonenya dibanting, itu juga ada. Tapi intinya secara konsep, sosial media memberikan peluang untuk komunikasi dari banyak arah, tidak hanya satu arah. Berbeda ketika media konvensional, ketika kita disuguhkan informasi, kita hanya bisa melihat setuju atau tidak ya, seperti itu. Ya ditelan aja sendiri. Dan mekanismenya ketika kita tidak merasa kurang puas dengan itu, kita bisa menggunakan hak jawab yang prosedurnya seperti itu. Kita harus lapor ke instansi mana dengan prosedur seperti apa. Beda dengan media sosial. Ketika kita melihat sebuah tulisan yang kalau kita merasa nggak cocok, kita punya opini kita bisa langsung sampaikan di situ. Tanpa perlu kita harus pergi kemana, lapor kemana, prosedur apa. Nah, perbedaannya kan di situ. Langsung saat itu juga ya. Nah, bicara mengenai komen tadi ya, atau mengekspresikan apa yang kita baca pada postingan itu. Kalau saya lihat di ICJ ini kan kadang-kadang komen-komennya tuh lucu-lucu ya. Bahkan kadang-kadang justru membuli yang memposting. Misalnya gini, itu saya terkesan banget ya. Ada waktu itu seseorang cowok nih posting begini. Ketika dia ada di Jogja ya, dia di Jogja, kemudian pada waktu itu musim liburan Lebaran, Mas Santo.
kok parkir motor di Malioboro mahal banget ya, sampai 10.000 atau 20.000, saya lupa waktu itu. Terus tolong nih pihak yang berkepentingan bisa bisa ini ditertibkan lagi gitu. Terus kan tapi dia udah istilahnya udah merasa nanti dibully, kemudian dia menulis di bawahnya mohon jangan dibully gitu kan. Karena memang setelah itu kan harapan kita ya Mas Anto, para netizen atau deterjen tadi itu komentarnya adalah sesuatu yang berempati dan sebagainya, tapi justru membuli misalnya dengan nek Arab murah ya becak bae misalnya gitu, atau kalau enggak misalnya nek parkirnya nggone mbahmu ya mungkin malah iso gratis gitu. Ada waktu itu saya ingat ada komentarnya gini, dia membandingkan dengan daerah lain. Iya. Kalau di Bali parkirnya masih 1.000, parkir di Bali aja baru jalan ke Malioboro. Seperti itu. Ya, jadi ini pembulinya ini deterjennya ini gila-gilaan gitu ya. Nah, ini sampai sejauh ini kalau yang masalah netizen berarti yang lempeng-lempeng ya Mas Anto ya. Ini para deterjen ini dibiarkan atau bagaimana? Walaupun sebenarnya saya kalau baca kadang-kadang terhibur juga, bikin ngakak gitu. Kita pasang batasan yang sifatnya teknis karena kita kan nggak mampu mengamati semua komentar. Ketika sebuah postingan ada 3.000 aja komentar misalnya, kita udah nggak mungkin harus ngecek satu persatu. Tapi kita menggunakan beberapa fitur lah, misalnya yang kata-kata kasar, kata-kata jorok itu kita sortir. Akan kita hapus. Itu otomatis ya? Otomatis, tapi tetap kita harus menekan tombol eksekusinya istilahnya kan. Jadi ketika ada yang menggunakan kata-kata yang kurang baik, itu kita dapat report. Itu akan kita hapus komentarnya. Kalau yang dilakukan berulang, kadang kita hapus ke anggotanya, ada yang kita blokir. Berulang maksudnya? Berulang, jadi dia di postingan yang sama? Di postingan yang sama, dia menuliskan hal yang sama. Jadi yang jelas dia provokasi misalnya. Itu ada yang kita kasih sanksi. Tapi intinya kita punya banyak keterbatasan dalam hal ini, tapi kita usahakan untuk meminimalkan. Jadi ya ketika akhir-akhir ini kan banyak istilah-istilah yang dulu biasa sekarang jadi nggak boleh lah, gitu kan. Ya monggo, kalau kalian cerdas, kalau yang nulisnya huruf A diganti angka 4, dia lolos dari kita. Tapi ketika dia nulis normal, dia akan ketahuan sama kita. Kembali ke cerdas bersosial media. Jadi kalau ada yang di luar sana bilang ICJ itu salah satu grup bully terbesar di Indonesia. Grup bully ya. Tapi saya melihatnya sebenarnya bukan pembulian, itu adalah koreksi. Sebenarnya koreksi, cuman karena biasanya yang dibully ini adalah orang yang dalam posisi susah, jadi dia merasa dirugikan mungkin ya secara moral. Padahal belum tentu. Padahal mereka sebenarnya tidak membuli, hanya mengoreksi saja. Ya ketika suatu kejadian yang menimpa seseorang, dia mengeluhkan berharap dapat dukungan, tapi dia kecolongan di situ. Kecolongan ketika ya itu ada fakta-fakta yang dia sampaikan ternyata bertolak belakang dengan keluhannya. Ini menyebabkan dia dibully. Jadi misalnya itu tadi ketika dia bilang dia mengeluhkan sesuatu layanan, tapi ternyata dia sendiri belum pernah membayar layanannya. Seperti ini ada. Terus dia mengeluhkan sebuah layanan dan ternyata waktu itu jam 2 pagi ketika petugas semua sudah tidak bekerja lagi lah. Kadang-kadang kan orang ini merasa ketika dia menggunakan sebuah layanan, dia berhak mutlak. Kadang-kadang kan kayak gini, dia nggak mau lihat situasi, dia nggak mau lihat cuaca, dia nggak mau lihat kondisi, ada yang seperti itu lah. Lebih banyak sebenarnya netizen tuh mengoreksi, memberikan semacam bahwa kita tuh wajar lah bertoleransi. Misalnya perpanjangan SIM, kok ini saya yang diterima cuma 100 formulir saja, ya karena memang kemampuannya hanya melayani 100. Misalnya untuk satu itu perlu 15 menit, kalau 100 sudah berapa kali 15 menit dibagi jumlah petugas. Akhirnya kan memang dibuat batasan-batasan seperti itu semua supaya semua bisa terlayani. Kalau tidak dibatasi, sehari yang datang 1.000, malah nanti yang 900 tidak terlayani. Akhirnya kan terbengkalai. Hal-hal kayak gini yang kadang kita masih sulit memberikan pemahaman ke masyarakat. Ketika mereka-mereka yang bekerja di instansi yang memberikan layanan juga tingkat stresnya tinggi. Mereka yang berada di kantor, di belakang meja yang sepertinya cuma duduk-duduk sambil pencet-pencet keyboard doang, itu kan kayaknya enak banget orang mikirnya. Tapi ternyata mereka dikejar. Ketika satu kasus harus diselesaikan dalam waktu 5 menit per hari, berarti 1 jam dia 12 kasus kali berapa jam, maksimal dia mampu segitu. Nah, nanti jam istirahatnya dia mungkin orang kan perlu relaksasi juga ya, 2 jam atau 3 jam harus ada jeda. Mereka kadang nggak mau tahu, taunya saya masyarakat, saya butuh layanan, ini adalah layananmu. Saya taunya beres, kadang-kadang seperti ini. Jadi kita pengen edukasi juga ke masyarakat bahwa semua tentu ada batasnya. Jadi sebenarnya para netizen atau deterjen tadi itu sebenarnya juga yang mereka sampaikan tuh memang benar adanya ya, cuma caranya. Jadi terkesannya membuli ya. Dan makanya
Tapi malah lucu loh, kita kemas menjadi hal-hal yang sifatnya lebih ke guyonan sehari-hari aja, tidak terlalu serius kan. Jadi kan Iya, benar. ketika orang bilang saya di lampu merah begini-begini, kalau nggak sabar maburo. Jadi Ya, maburo ya. maksudnya kan jalan ini kan milik orang banyak. Iya. Kalau Anda merasa ngejar waktu, Anda harusnya datang lebih pagi, berangkat lebih pagi. Anda nggak bisa maksa ketika di lampu merah paling depan baru hijau, Anda udah kelasong-kelasong dari belakang. Iya. Kalau memang Anda takut telat ya Lebih pagi, cepat lebih datangnya. awal ya. Sedangkan ini, sedangkan kita lihat realitanya seperti ini. Realitanya jalanan kita hanya mampu menopang misalnya untuk berapa ribu kendaraan, sedangkan di Jogja ini kan sangat padat. Jadi Iya. ya bisa-bisanya kita lah ngatur-ngatur waktu. Iya, benar-benar. Belajar dari deterjen juga bisa nih sebenarnya ya. Ya deterjen itu kan intinya kalau dikucek makin berbusa, makin dikucek makin berbusa. Nah, itu Bisa, aja. ya, makanya itu. Nah, ini Mas, apa namanya, sebenarnya kedepannya itu dari ICJ sendiri obsesinya apa sih? Kalau obsesi kita nggak tinggi-tinggi sih, minimal kalau edukasi kita berhasil, seenggaknya ICJ itu nggak terlalu banyak diskusi. Kalau udah nggak ada diskusi, berarti kan masyarakat udah menjadi semakin pintar. Mereka udah mampu memecahkan masalahnya, instansi juga udah memberikan layanan yang lebih baik. Jadi kan ketika ada yang bertanya, Mas kok ICJ sekarang agak sepi ya? Ya sebenarnya ini adalah efek ketika edukasi saya anggap udah mulai berhasil. Iya. Jadi masyarakat mulai tidak perlu menanyakan lagi prosedur ini gimana, saya punya masalah ini gimana, mereka udah tahu, udah paham. Kalau mereka tiap hari masih bertanya, masih mengeluh, berarti edukasi kita nggak berhasil. Iya. Ketika ini berhasil, maka akan banyak di situ hanya sekedar ya curcol-curcol aja lah. Mereka cuma cerita, bahkan kadang kita cuma gosip-gosip aja di situ. Say hello juga ya. Kita lebih banyak ya intinya ngobrol bergaul aja lah di situ, nggak ada yang serius-serius lagi. Iya, iya. Oke, jadi selama ini mungkin teman-teman di ICJ atau mungkin walaupun bukan anggota, sebenarnya belajar juga dari apa yang diposting dan komen-komennya itu. Bahkan ya. saya sendiri juga banyak belajar di situ. Saya kan dulu bukan seseorang yang punya basic mengelola sosial media seperti itu. Saya juga belajar di situ. Saya melihat bagaimana komen-komen itu ketika ada sebuah permasalahan yang sangat rumit menurut saya, sangat rumit menurut banyak orang. Ternyata ada satu orang yang bisa memberikan solusi yang ternyata mudah dan simpel sekali. Jadi dengan adanya banyak orang tuh banyak pemikiran, Betul. hal yang mudah kadang-kadang dibikin panjang, yang rumit belok-belok ternyata hanya dengan satu langkah selesai. Bener juga ya. Kalau misalnya kegiatan dari ICJ yang off air apa, Mas? Kalau yang off air untuk tahun ini kita nggak ada kegiatan. Kerjasama mungkin dengan pihak-pihak lain, mungkin dengan kalau kepolisian kerjasama, atau apa gitu pernah juga ya? Kalau selama ini kita belum pernah ada kerjasama yang yang sifatnya kayak benar-benar seperti sebuah kerjasama nggak, kita paling bermitra aja. Oh, bermitra ya? Bermitra, saling menyampaikan informasi kalau ada hal-hal Jadi yang dipanggil perlu gitu di-follow ya? up. Kadang kita follow up ke sana ketika ada keluhan yang belum direspon gitu aja. Iya, Tapi iya, kalau iya. untuk kegiatan di internal anggota sendiri, biasanya kita bikin semacam event-event lah kegiatan di lapangan gitu. Tapi untuk tahun ini karena pandemi memang kita tiadakan sama sekali. Iya, gawat Mas kalau ada ya. Ya takutnya nanti kita bikin kumpul-kumpul ada klaster Betul. ICJ. Wah, ini rame nanti. Nggak enak banget ya. Iya ya. Terakhir Mas mungkin untuk warga Jogja ataupun siapa saja juga penonton di Story Asik, yang ingin disampaikan apa nih Mas? Dengan pengalaman yang sekian lama mengelola grup Facebook terbesar di Jogja ini. Ya, nggak ada yang khusus sih sebenarnya. Sama dengan yang tadi. Minimal kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Mau tidak mau, siap tidak siap, eranya sekarang sudah seperti ini. Kita tidak bisa bertahan dengan cara-cara lama. Teknologi sekarang sudah semakin berkembang. Harus siap berubah juga ya. Kita harus update juga, kita harus mengikuti. Khusus tentang sosial media, kalau kita belum bisa bijak bersosial media, minimal kita cerdas bersosial media. Itu saja. Karena di luar sana banyak orang-orang cerdas yang mengintai kita, tapi mereka tidak bijak. Itu saja. Gitu. Ini yang terakhir nih poinnya tadi ya. Benar-benar menjadi di garis bawahi ya. Oke Mas Anto, terima kasih banyak sama-sama. untuk bincang-bincangnya di Story Asik, sangat menginspirasi dan sehat terus, semangat terus sehingga bisa mengawal para netizen dan juga para deterjen juga kita. Deterjen itu juga bagian kita juga. Iya. Mereka yang bikin kita ramai. Iya, tetap bisa menebar manfaat dan juga mencerdaskan ya. Makasih Mas Anto, sukses selalu ya. Oke friends, sampai di sini video Story Asik, mudah-mudahan menginspirasi dan juga memberikan banyak manfaat ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.